Apa nih? Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Yang terhormat Ibu Niken Setiorini, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Skalan Surakarta yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian. Yang terhormat Ibu Siti Nurmaini, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar selaku Guru Pamong dan Wali Kelas 4 SDN Beskalan Surakarta yang telah membantu dalam penelitian ini dan berkenaan untuk diwawancarai. Perkenalkan, nama saya Meilani Stefani Putri dengan NPM 215400034 yang kali ini akan mempresentasikan penelitian dengan judul Pengaruh Keterlibatan Orang Tua dalam Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Siswa. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia. Karena pada dasarnya manusia melaksanakan kehidupannya tidak terlepas dari pendidikan. Karena pendidikan berfungsi sebagai meningkatkan kualitas manusia itu sendiri. Akan tetapi peran orang tua juga sangat penting dalam keberlangsungan pendidikan. Orang tua bertanggung jawab untuk mendukung dan memperhatikan pendidikan anak sehingga tanggung jawab pendidikan tidak hanya terletak pada guru dan sekolah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua dan lingkungan di sekitar. Perhatian orang tua memiliki dampak yang besar untuk prestasi belajar siswa. Selain perhatian dari orang tua, motivasi belajar juga penting untuk meningkatkan keberhasilan anak. Untuk menumbuhkan kesadaran orang tua bahwa salah satu faktor untuk tercapainya prestasi belajar peserta didik adalah mendapatkan perhatian dan dukungan dari orang tua. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dengan judul tersebut, maka identifikasi masalah adalah yang pertama, bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak dalam proses belajar peserta didik. Yang kedua, bagaimana peran guru dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah, khususnya bagi peserta didik yang sulit untuk menerima pembelajaran. Yang ketiga, apakah keaktifan peserta didik dapat mempengaruhi prestasi belajar? Terdapat banyak faktor yang dapat dikaji dalam penelitian ini terkait peran orang tua terhadap hasil belajar siswa. Mengingat adanya keterbatasan baik dalam metodologis, kelayakan di lapangan, dan keterbatasan yang ada, sehingga dalam laporan ini membahas tentang peran orang tua terhadap prestasi belajar, yaitu pengaruh perhatian dan dukungan orang tua dalam hasil prestasi belajar siswa. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh positif bahwa perhatian orang tua dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh positif bahwa peran guru dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, terutama bagi peserta didik yang sulit dalam menerima pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh positif bahwa keaktifan peserta didik selama pembelajaran berlangsung juga dapat meningkatkan prestasi belajar. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama bagi sekolah, yang kedua bagi guru, yang ketiga bagi peserta didik, dan yang keempat bagi orang tua. Baik, yang pertama adalah bagi sekolah. Manfaat penelitian bagi sekolah adalah memberi informasi kepada orang tua bahwa prestasi belajar peserta didik tidak hanya melalui guru saja, tetapi orang tua juga memiliki peran yang penting untuk keberhasilan peserta didik. Yang kedua adalah bagi guru. Manfaat penelitian bagi guru adalah menjadikan pembelajaran bahwa guru dan orang tua harus memiliki hubungan yang baik untuk menyampaikan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga adalah untuk peserta didik. Manfaat penelitian bagi peserta didik adalah agar peserta didik mampu untuk meminta orang tua mereka untuk mendampingi proses belajarnya, baik di rumah maupun di sekolah. Yang keempat adalah untuk orang tua. Meningkatkan kesadaran bahwa
Anak juga membutuhkan perhatian dan dukungan penuh untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Di teori ini ada dua, yaitu perhatian orang tua dan hasil belajar. Yang pertama adalah perhatian orang tua. Perhatian orang tua ini dibagi menjadi dua, yaitu pengertian perhatian orang tua dan bentuk-bentuk perhatian orang tua. Baik, yang pertama adalah pengertian perhatian orang tua. Perhatian orang tua adalah kegiatan yang dilakukan oleh ayah dan ibu untuk mengasih perhatian sepenuhnya untuk anak-anaknya. Tetapi kebanyakan orang tua tidak memperhatikan dengan penuh terhadap pendidikan anaknya. Orang tua bertanggung jawab untuk mendukung dan memperhatikan pendidikan anak, sehingga tanggung jawab pendidikan tidak hanya terletak pada guru dan sekolahan saja, tetapi tanggung jawab pendidikan juga menjadi tanggung jawab orang tua dan lingkungan sekitar, terutama bagi orang tua. Yang kedua ada bentuk-bentuk perhatian orang tua. Yang pertama ada pemberian bimbingan dan nasihat. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Bimbingan dapat diberikan agar anak dapat mendapatkan bimbingan dan arahan untuk menentukan pilihannya. Yang selanjutnya adalah memberikan penghargaan dan hukuman. Penghargaan di sini bukan selalu dalam bentuk hadiah, tetapi penghargaan di sini bisa berupa dalam bentuk pujian. Pujian akan lebih menambah semangat anak dalam belajar mereka. Namun terkadang orang tua juga membutuhkan sebuah hukuman apabila anak melakukan sebuah kesalahan. Contohnya, anak tidak mau belajar dan malas dalam mengerjakan PR. Tetapi hukuman di sini diberikan harus setara dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Yang selanjutnya adalah hasil belajar. Yang pertama, pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil nilai yang diperoleh peserta didik dari hasil evaluasi setelah proses kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik. Yang pertama adalah belajar dari orang tua. Orang tua merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pendidikan anak. Kedua adalah hasil belajar. Yang pertama adalah pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil nilai yang diperoleh peserta didik dari evaluasi setelah pembelajaran. Nah, hasil belajar ini biasanya dikemas oleh guru menjadi sebuah rapot atau laporan selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sendiri adalah faktor yang berasal dari luar peserta didik. Faktor eksternal ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, faktor yang berasal dari orang tua. Orang tua merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pendidikan anaknya. Yang kedua adalah faktor dari sekolah. Faktor ini dapat berasal dari guru mata pelajaran yang dihadapi oleh metode guru yang diterapkan dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga adalah faktor dari luar. Faktor dari luar ini biasanya ditimbulkan dari masyarakat. Faktor masyarakat sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Salah satunya adalah teman bermain. Yang selanjutnya adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Contohnya adalah rasa malas dalam belajar, rasa takut untuk bertanya kepada guru ketika kurang memahami pembelajaran. Sebelum memasuki selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah HA, terdapat pengaruh perhatian orang tua terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SDN Beskalan Surakarta. H0-nya, perhatian orang tua tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SDN Beskalan Surakarta. Yang selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang saya kerjakan di SDN Beskalan Surakarta dan
Waktu penelitian pada tanggal 7 November 2023. Bentuk dan strategi penelitian yang saya gunakan adalah bentuk penelitian adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengambil data dan jumlah banyak. Hal ini dikarenakan populasi responden penelitian kuantitatif yang sangat luas. Bisa diartikan juga bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang memiliki banyak angka, sehingga penelitian ini menggunakan sebuah rumus yang akan menghasilkan sebuah jawaban. Yang selanjutnya adalah strategi penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan analisis korelasi. Analisis korelasi yaitu metode analisis data kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel sehingga dapat memudahkan dalam menentukan serta memprediksi variabel lain. Yang selanjutnya adalah populasi, sampel, dan sampling. Populasi adalah subjek atau objek peneliti secara keseluruhan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas 4 SDN Beskalan dengan jumlah siswa 14 orang. Selanjutnya adalah sampel. Bila populasi adalah penelitian secara keseluruhan, sedangkan sampel adalah perwakilan dari populasi itu sendiri. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan teknik snowball sampling. Teknik snowball sampling adalah melakukan pengambilan sampel dengan cara wawancara dengan sampel-sampel guna mendapatkan informasi yang banyak sehingga seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Sampel dalam penelitian ini dapat dicari dengan menggunakan rumus Lovin, yaitu N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat. Dengan keterangan N yaitu sampel, N besar yaitu populasi, E adalah tingkat kesalahan. Untuk penelitian kuantitatif menggunakan tingkat 10%. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada penelitian kali ini saya menggunakan uji hipotesis. Tahap ini dilakukan untuk menentukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya adalah uji coba instrumen. Yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas ialah ukuran keabsahan dan kevalidan suatu alat ukur. Hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dan data sesungguhnya. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan suatu nilai yang menunjukkan konsistennya suatu alat pengukur dalam mengukur suatu permasalahan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.